terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbakar api cemburu, seorang suami di Kabupaten Cirebon membakar istrinya. Korban akhirnya meninggal setelah berjuang hidup selama 3 minggu. 2 pengunjung tempat hiburan malam di Kota Bandung kedapatan mengkonsumsi narkoba. Jika Anda menggemari wisata dan makanan Jepang, kami punya referensi wisata lokal ala Jepang di Kuningan. Karena kehabisan makanan di habitatnya, sekelompok monyet liar masuk perkampungan hingga lingkungan sekolah di Cianjur. Meski belum sampai menyerang warga atau para siswa, kehadiran monyet liar tetap meresahkan terutama di lingkungan sekolah. Para siswa Sekolah Dasar Negeri Sernagali 2 di Kampung Pasir Kunci, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur begitu was-was dengan kehadiran kawanan monyet liar di lingkungan sekolah. Sejak 4 hari lalu, kawanan monyet ini berkeliaran mencari makanan di lingkungan sekolah dan perkampungan sekitar. Meski tidak berperilaku agresif, kehadiran monyet liar tetap meresahkan karena sewaktu-waktu bisa menyerang para siswa. Kemungkinan monyet liar, tapi itu perlu makanan, lapar. Ada berapa Bu yang ibu dengar yang lepasnya begitu Bu? Ada katanya ada 6, tapi yang ibu lihat mah cuma ada 2 gitu. Yang masuk ke sekolah berapa Bu? Yang masuk ke sekolah 1 di atas genting di situ. Itu sudah berapa hari Bu itu di sekolah? Berapa hari ya? 4 hari gitu. Diduga, monyet liar ini kehabisan makanan di habitatnya sehingga masuk perkampungan warga. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, banjir tidak selamanya membawa bencana karena ada yang mendapatkan berkah, yaitu warga pencari ikan. Ini karena belasan kolam ikan diterjang banjir sehingga banyak ikan kabur ke persawahan dan menjadi milik umum. Saat warga sibuk dengan banjir masuk rumah atau jalan yang terputus karena banjir, justru banyak warga berkerumun di pinggir sawah terendam banjir. Mereka bukan untuk memanen padi yang sudah menguning, tapi sedang mencari ikan yang terbawa banjir ke persawahan. Saat banjir akibat luapan Sungai Citandui, banyak kolam ikan milik warga Penumbangan Kabupaten Ciamis ikannya terbawa banjir. Belasan kolam ikan di hulu Sungai Citandui tersapu banjir dan ikannya masuk ke persawahan. Banyak warga mencari ikan pindah ke sawah karena ikannya lebih banyak dibandingkan di sungai. Kondisi ini selalu terjadi setiap kali musim banjir. Ini ikannya kan di sawah. Oh, di kan sawah. pada nyatu kolam-kolam ikan tuh. Jadi Kenapa? banyak yang keluar. Nyaturnya kenapa ini? Kan banjir. Oh, banjir. Banjir. Jadi pada ke Pada bawah keluar, banjir ya. Dari kolam ikan itu pada keluar. Nyatu sama sawah gitu. Ya kayak gini aja. Kelihatan kalau banjir mah tiap banjir juga gini ramai. Ramai gini ya. Ramai. Rata-rata warga bisa mendapatkan 4 kg ikan, kebanyakan ikan jenis mujair dan mas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ya, cemburu buta menjadi motif di balik kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang ibu muda. Korban dibakar dengan disiram bensin oleh suaminya. Sang istri menderita luka bakar hampir 90% dan sempat bertahan selama 3 minggu. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhumah Anis Malihatin di Desa Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon Rabu lalu. Wanita berusia 33 tahun ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meninggal dengan luka bakar hampir 90%. Ibu 2 anak tersebut sempat menjalani perawatan di 2 rumah sakit selama hampir 3 minggu sejak peristiwa keji menimpanya. Korban diketahui menjalani hubungan jarak jauh dengan Ari Bahtiar, suaminya yang bekerja merantau. Namun, sepekan jelang Lebaran yang harusnya menjadi momen kebersamaan dan bahagia, justru menjadi petaka bagi korban. Sang suami gelap mata dan menuduh istrinya selingkuh hingga terjadi cekcok selama 3 hari.
Setelah korban meminta cerai, pelaku nekat menyiramkan bensin dan membakar istrinya di siang bolong saat tengah tidur di rumahnya. Bahkan sebelum membakar korban, pelaku sempat membeli air keras dan mengancam membuat cacat istrinya tersebut. Atas meninggalnya korban, keluarga meminta pelaku dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya. Dari waktu kejadian seminggu sebelum Lebaran, seminggu lagi di rumah sakit, berarti 3 mingguan. Menjalani pengobatan. Ya dukung lah seadil-adilnya. Gitu aja. Saat ini, pelaku telah ditangkap Satreskrim Polresta Cirebon. Kasus suami bakar istrinya sendiri terjadi pada 4 April lalu. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, masih terkait peristiwa kebakaran diduga akibat korsleting pada bagian kelistrikan sebuah mobil sedan terbakar di Desa Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Peristiwa itu sempat membuat panik warga karena kobaran api merembet ke bangunan rumah. Api berkobar menghanguskan sebuah mobil sedan yang terparkir di Dusun Mulyasari, Desa Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Rabu lalu. Pemilik mobil dibantu warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas damkar datang. Pemilik kendaraan Irfan mengaku dirinya usai mengisi bahan bakar ke SPBU. Ketika sampai ke rumah dan memarkirkan mobilnya, tiba-tiba muncul percikan api dan asap pada bagian belakang mobil. Api pun semakin membesar dan melahap habis mobilnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bagian kelistrikan mobil. Api berhasil dipadamkan setelah dilakukan pemadaman oleh warga dibantu petugas gabungan TNI Polri dan damkar wilayah Conggeang. Tak hanya menghanguskan semua mobil, api juga sempat menjalar ke bagian atap rumah. Itu pas diangetin atau mau berangkat, Pak? Pas diparkir. Awalnya ada api di sebelah mana, Pak? Di belakang. Di belakang. Pas tahu ada api atau asap, Bapak kemana, langsung lari atau gimana, Pak? Langsung mati aja. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran mobil ini. Namun 1 unit ponsel yang tersimpan dalam mobil turut hangus terbakar. Pemilik kendaraan ditaksir mengalami kerugian sebesar 30 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Jika Anda penggemar wisata dan makanan bernuansa Jepang, kami punya referensi untuk Anda. Sebuah tempat wisata lokal ala Jepang dengan latar belakang pegunungan Ciremai di Kuningan bisa menjadi pilihan berlibur bersama keluarga Anda. Di sini Anda bisa menikmati kuliner khas Jepang dengan latar belakang pegunungan yang indah. Menggunakan konsep bangunan dan hidangan ala Jepang, tempat yang berlokasi di kawasan Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Ciguguran, Kabupaten Kuningan, ramai pengunjung dari berbagai wilayah. Bangunan joglo tradisional ala Jepang menjadi salah satu daya tarik sehingga diserbu sejak pagi sampai malam hari. Menikmati makanan sambil ditemani kesejukan alam di kaki gunung Ciremai, tentunya Anda jangan khawatir. Harga makanan di sini sangat terjangkau. Pengunjung semakin dimanjakan dengan kehadiran beberapa spot foto menarik. Latar belakang joglo dan pegunungan Ciremai kerap dijadikan titik favorit pengunjung untuk bersuah foto. Dari itu ada Satu Land, di sini ada Skywalk. Jadi Kuningan Jepang yang berlatar belakang adalah Gunung Ciremai. Jadi Gunung Ciremai ini seakan-akan kita berada di Gunung Fuji. Jadi tidak hanya menyuguhkan tempat, wisata ala Jepang ini juga menyajikan makanan yang memanjakan lidah. Menu makanan dan minuman yang disuguhkan pun beragam, mulai dari hidangan Nusantara hingga Japanese food. Banyak pengunjung yang rela datang dari luar kota untuk menyantap makanan sekaligus menikmati pemandangan ala Jepang. Menu yang paling banyak dipesan di resto ini adalah ayam gulung telur asin dan juga ramen kolega. Aku udah foto di depan joglo Arunikanya. Terus sambil makan-makan di sini makanannya juga enak banget. Tempat ini dibuka dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Namun, jika Anda ingin mendapat pemandangan yang lebih eksotis, direkomendasikan datang pada sore hari ya. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.